Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi kita akan membahas tentang Wasu CM untuk Blue Team ya, yang dijelaskan oleh Mas Muhammad Ihsan. Dia ini akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Wasu, fundamentalnya Wasu, dan use case-nya Wasu itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang misalkan pengen tahu nih, apa itu si Blue Team, kemudian apa itu Wasu, apa itu event management, apa itu security log dan lain sebagainya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Mas Ihsan. Oke. Ya, kepada Mas Ihsan, saya persilakan untuk presentasi, Mas. Oke, thank you banyak dari Mas Wahyu Bayu Aji yang udah ngebuka presentasi kali ini. Mungkin thank you buat teman-teman yang udah join. Mungkin ada Mas Ibnu Davanova sama Mas Sofyan Hadi yang udah join nih. Dan mungkin nanti beberapa teman lagi yang mau join setelah ini. Mungkin izin saya mulai terlebih dahulu ya. Jadi kita mau bahas tentang apa nih? Jadi yang mau saya bahas ini tuh Wasu Basic atau basic dari penggunaan Wasu lah intinya. Nah, jadi sebenarnya apa sih mau kita bahas atau outline yang mau kita bahas? Pertama kita mau kenalin lagi nih konsep dasar CM, terus juga Wasu itu apa, komunitinya di mana aja, dan use case dari Wasu ini sendiri. Nah, oke, lanjut. Sebenarnya kita mau bahas dulu nih. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu lah sedikit tentang CM atau Security Information dan Event Management. Yang mungkin teman-teman tahu CM itu cuma sebatas log management, ya kan? Nah, mungkin di sini aku atau saya lebih ingin menjelaskan CM itu sebenarnya punya 3 fungsi utama, yaitu ada namanya log management, log aggregation, dan log correlation. Di mana log management itu fungsi utamanya untuk memusatkan log atau data dari multi perangkat. Dalam artian setiap matian nih kita itu bisa nge-collect berbagai macam data dan log dari perangkat manapun juga, mau entah itu Fortinet, Node, Data dan lain-lain. Kedua ada namanya log agregator, di mana fungsinya itu setiap log yang diterima dan diterima itu dapat diproses dan dapat dianalisa oleh sistem sendiri. Jadi itu fungsinya log agregator. Terakhir itu adalah log correlation. Jadi fungsinya log correlation itu adalah untuk membuat korelasi lah. Jadi setiap ada event atau setiap ada insiden itu bisa kita korelasiin multi perangkat. Misalnya nih kita ada insiden SSH brute force atau insiden remote code execution. Apakah cuma detect di satu perangkat aja, kan nggak mungkin nih. Nah, itu adalah fungsi CM, itu untuk mengkorelasikan antara perangkat satu, misal Fortinet, dengan perangkat lainnya, mungkin Akame dan lain-lain seperti itu. Nah, itu 3 fungsi utamanya dari CM. Lalu lanjut lagi, kita mau ngomongin basic dari si Wasu. Atau apa itu Wasu? Sebenarnya Wasu itu adalah free dan open source atau enterprise security monitoring solution lah. Artinya dia adalah aplikasi free dan open source atau aplikasi POS, yang dimana dia juga bisa dibuild dalam bentuk enterprise untuk memberikan suatu threat detection, integrity monitoring, incident response, bahkan kita ngomongin masalah compliance juga. Dan bahkan ini dari sang developernya Wasu ini udah mulai memperkenalkan Wasu ini sebagai salah satu tools XDR atau Extended Detection Response, di mana dia memiliki salah satu kapabilitas untuk melakukan aktif response atau insiden response terhadap event-event yang sedang terjadi saat itu juga. Jadi dia itu punya proteksi real-time monitoring juga di sisi Wasu itu sendiri, kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin Wasu itu apa. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu penting juga nih buat tahu komunitinya itu di mana aja sih si Wasu ini sendiri. Jadi Wasu sendiri itu tuh komunitinya ada 3 untuk official utamanya. Pertama itu ada Slack, kedua itu ada user, dan ketiga itu ada repository. Nah, Slack itu tuh gunanya buat apa sih? Untuk discussion para developer Wasu nih terkait bug fixingnya di mana, juga terkait fitur apa aja mau diimprove, juga terkait beberapa update-updatean rules dan lain-lain yang ada di Wasu. Terus kalau kita ngomongin Google Group atau buat user, itu isinya tuh biasanya ngebahas tentang operasional, kayak gimana cara pemakaian Wasu, gimana cara kita tuning Wasu, gimana cara kita membuat detection rules dan lain-lain. Dan terakhir itu tuh ada GitHub atau repository-nya, di mana kita itu bisa nge-compile sendiri, bahkan nge-customisasi sendiri source code Wasu untuk menjadi tools monitoring kita sendiri, kayak gitu. Nah, ini kan official community-nya nih.
Sebenarnya masih banyak lagi community WASU di luar sana. Cuman yang official yang di announce dari WASU itu cuma ada 3, yaitu Slack, Google Group, sama GitHub. Terus kita ngomongin, kalau nanya, bang WASU itu engine-nya pakai apa sih? Mungkin kalau teman-teman udah pernah pakai WASU, mungkin teman-teman tahunya itu WASU itu base engine-nya Elasticsearch atau Elasticsearch lah. Tapi sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, WASU ini sendiri tuh punya 2 engine, yaitu pertama OSSEC dan Elasticsearch. Dimana OSSEC itu tuh gunanya buat sebagai manajemen toolsnya di WASU. Jadi segala bentuk integrasi, segala bentuk detection itu disimpan di OSSEC. Kayak gitu. Nih, contoh nyatanya adalah kalau misalkan kita pernah config WASU, pasti kita tahu dong ada konfigurasi file di /osec.conf itu tuh untuk menyimpan konfigurasi lokalnya WASU kan. Nah, dari namanya itu udah familiar lah OSSEC, berarti dia menggunakan basic engine OSSEC untuk manajemen toolsnya. Sedangkan penggunaan dia di Elasticsearch itu gunanya untuk melakukan query, indexing, bahkan visualisasinya. Jadi dia itu tuh pakai komponen sejenis logstash dan cellbitnya buat parsing log atau nge-extract data-datanya di log. Elasticsearch-nya itu untuk nge-store atau nyimpan suatu log, dan Kibana-nya itu untuk nge-show atau visualize dari query yang kita terapin kayak gitu. Nah, WASU sendiri itu basic deployment itu bisa dibagi 3, yaitu udah bisa dipakai buat bisa digabungin sama Splunk, bisa digabungin sama OpenDistro, bisa digabungin sama Elastic Basic License. Sebenarnya saat ini paling sering dipakai itu 3, cuman nggak menutup kemungkinan WASU ini tuh bisa dipakai dengan berbagai macam tools lainnya. Cuman ini kan ada 2 nih, WASU OpenSearch sama WASU with Elastic Basic License, di mana sebenarnya kedua jenis ini tuh nggak ada bedanya, sama-sama engine dasarnya itu dari Elasticsearch. Bedanya apa sih? Bedanya yang OpenSearch ini tuh adalah versi community-nya dari Elasticsearch atau sebutannya OpenDistro for Elasticsearch. Sedangkan Elasticsearch Basic License ini sendiri adalah benar-benar pure murni Elasticsearch yang free versionnya, yang dalam artian punya limitasi untuk konfigurasi dan kapabilitasnya kayak gitu. Lanjut lagi, kita mau ngebahas beberapa hal lainnya di next slide, yaitu kalau teman-teman nanya nih, bisa nggak sih WASU itu di-deploy secara containerization atau nyesuaiin environment? Kan pasti teman-teman banyak nanya nih, kayak apakah WASU cuma bisa buat on-premise kah? Apakah WASU cuma bisa buat cloud doang kah? Atau WASU support automation kah? Support containerization kah? Ya kan? Mungkin teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya terkait hal tersebut. Nah, di sini gue ingin jelasin dikit bahwa sebenarnya si WASU sendiri ini tuh support untuk namanya containerization sama automation, di mana di official documentation ini sendiri dia itu support containerization dengan Kubernetes sebagai orchestrationnya, dan engine containerization ini menggunakan Docker. Cuman kalau teman-teman nanya di sini, bang bisa nggak sih support containerization selain disebutin Kubernetes maupun Docker? Sebenarnya support aja. Cuman di official dokumentasi sendiri ini tuh belum disupport, dalam artian yang lain ini masih dalam tahap eksperimental. Misalnya nih kita mau nekat atau kita mau coba sendiri nih, atau kita mau kulik sendiri. Mungkin kita mau pakai orchestrationnya entah itu Buildah, entah itu OpenShift, entah itu Skopio dan lain-lain, itu serta kalian. Cuman balik lagi, ketika terjadi suatu error, si WASU sendiri tuh belum support 100%, dalam artian mereka juga masih mencari titik tengahnya lah. Jadi kalau misalkan kalian mau eksperimen pakai Podman, Buildah, Skopio dan lain-lain, itu diperbolehkan, bahkan OpenShift sekalipun boleh. Cuman ketika ada terjadi suatu di tengah jalan atau error, si WASU sendiri itu belum support 100% kayak gitu. Terus ada namanya automation deployment path type, itu teman-teman mungkin di sini malas nih, ngapain sih gue deploy manual, pakai automation aja lah, pakai YAML playbook jadi. WASU sendiri tuh udah support untuk deployment automationnya, bisa pakai Ansible dan Puppet. Mungkin teman-teman yang udah sering jadi engineer, system admin, mungkin udah familiar atau mungkin nggak asing dengan Ansible dan Puppet. Dimana Ansible sendiri itu salah satu platform untuk automation yang udah diakuisisi oleh Red Hat.
kayak gitu. Ini mungkin sekilas aja buat teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah banyak tahu nih Ansible sama Puppet. Jadi Wasu sendiri itu pokoknya intinya udah benar-benar udah disupport untuk automation deployment type-nya. Terus lanjut lagi untuk Wasu sendiri itu sebelum versi di versi 4.2 dan ke bawahnya, Wasu sendiri ini tuh masih pakai engine full Elasticsearch basic license, di mana masih memiliki beberapa limitasi. Jadi engine utamanya itu untuk storing atau menyimpan lognya itu pakai Elasticsearch, dan dia untuk nge-show atau nge-visualize itu pakai Kibana server kayak gitu. Ini sekilas untuk arsitektur 4.2, di mana sebenarnya di 4.3 ini tuh nggak jauh beda banget dari 4.2, cuman bedanya dia itu tuh udah pakai full engine dari OpenDistro Elasticsearch, di mana udah full customize. Jadi untuk integrasi, untuk tuning, dan untuk lainnya itu udah bisa dikembangin lah buat sama kalian semua. Jadi untuk indexer, jadi Elasticsearch ini tuh diganti sama Wasu Indexer, di mana untuk nyimpan lognya itu pakai Wasu Indexer. Untuk ngevisualisasinya itu kan bisa pakai Kibana nih, diganti sama Wasu Server. Walaupun sebenarnya basicnya Wasu Server ini tuh masih sama-sama pakai OpenSearch atau OpenSearch dashboard lah sebutannya. Kayak gitu. Ini untuk sekilas singkat dari arsitekturnya. Yang ini arsitektur ini tuh bakal gue jelasin di next slide terkait kayak agent modul, agent daemon, dan lain-lain. Nah, gue bakalan ngebahas komponen pertamanya dari Wasu itu sendiri, yaitu komponen paling bawah dan paling dasar dari Wasu, yaitu Wasu Indexer. Kita ngomongin Wasu Indexer itu berarti ngomongin penyimpanan log, ya kan? Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Wasu Indexer? Sebenarnya Wasu Indexer sendiri itu punya 4 fungsi utama, yaitu Wasu Alert, Wasu Archive, Wasu Monitoring, dan Wasu Statistics. Pertama, Wasu Alert. Jadi setiap ada alat-alat ataupun log yang di-generate dari Wasu Server atau Wasu Manager itu akan disimpan di dalam Wasu Indexer. Kedua, Wasu Archive itu tuh nyimpan semua jenis log dari berbagai macam perangkat yang udah diproses sama Wasu Server atau udah diparsin dan udah diekstrak sama si Wasu Server atau Wasu Manager, disimpan juga di Wasu Indexer, makanya disebut dengan fitur Wasu Archive. Ketiga, ada namanya Wasu Monitoring. Jadi data-data yang masuk ke dalam Wasu agent itu misalnya nih, ketika udah didaftarin agent tersebut ke Wasu, kita bisa tahu nih apakah agent tersebut mati kah, disconnected kah, aktif kah, atau dalam keadaan tertentu. Itu dimonitoring oleh Wasu Monitoring. Keempat, itu ada Wasu Statistik, yaitu ngunjukin nih status dari server tersebut, apakah server ini healthy kah, apakah ada status server ini bad, atau hal-hal tertentu di server dijelasin di Wasu Statistik. Nah, ini contoh salah satu data atau log yang udah diekstrak oleh Wasu. Jadi kalau misalkan umumnya atau basicnya itu Wasu itu ngekstrak data, yaitu ada timestamp atau waktunya, timelinenya, pasti ada agent, mulai dari ngomongin IP agent, nama agentnya, ID agentnya, sampai kita ngomongin data kayak misalkan source IP-nya dari mana, source portnya dari mana, destination IP-nya apa, bahkan destination portnya apa. Terus juga indexer itu bisa nge-extract juga beberapa tools atau kata tertentu kayak misalkan rules description, ID rule. Terus juga kayak kita ngomongin level, bahkan bisa diintegrasi juga ke meter tag, bahkan beberapa hal lain. Ya, jadi Wasu Indexer itu sebenarnya nyimpen banyak log yang udah diekstrak oleh si Wasu Server. Terus kita ngomongin lagi komponen kedua atau komponen yang cukup sentral, yang dimana punya multifungsi atau multitalenta, yaitu si Wasu Manager. Jadi Wasu Manager sendiri itu punya 6 fungsi utama. Jadi pertama itu ada namanya agent enrollment, yaitu misalkan teman-teman di sini mau register atau mau nge-connectin si endpoint tertentu nih ke Wasu atau mau dimonitoring oleh Wasu. Nah, Wasu itu punya namanya fitur agent enrollment. Jadi setiap ada device baru yang mau di-connectin ke Wasu itu harus di-register dulu agentnya pakai agent enrollment. Kedua ada namanya Wasu RESTful API. Jadi di mana ini tuh ada suatu interface buat si Wasu ini saling berkomunikasi dari Wasu ke si agentnya, dari Wasu ke worker nodes-nya, dari Wasu ke master, dan lain-lain. Terus juga ketiga ada namanya Wasu Cluster Daemon, yaitu untuk memanage si cluster ini. Jadi misalkan teman-teman mau nambah nodes atau mengurangi nodes itu pakai Wasu Cluster Daemon.
keempat ada yang namanya FileBit. Jadi FileBit ini tuh gunanya untuk nyimpen log dan nge-passing log yang ada di Wazoo Indexer. Kelima itu ada namanya analysis engine atau ngelakuin atau nge-perform data analisis ke log-log tersebut. Dan terakhir itu keenam ada agent connection, di mana memastikan setiap data itu diterima dan dikirim oleh Wazoo agent. Seperti itu. Itu mungkin singkatnya dari fitur Wazoo Manager. Terus kita ngomongin lagi. Aku mau tunjukin sedikit nih. Sedikit dari Wazoo Manager. Jadi Wazoo Manager tuh saking sakalnya atau saking dibilang komponen yang cukup kritikal kalau sampai mati. Kenapa dibilang begitu? Karena Wazoo Manager ini tuh punya banyak fungsi lah. Kayak kita mau ngomongin integrasi kayak ke Intel, itu reputation, bisa kayak kita ngomongin Abuse IPDB, Cisco Talos, atau mungkin kita ngomongin lagi Fusata dan lain-lain lah. Itu kan di integrasi ini pakai Wazoo Manager. Kita ngomongin lagi ke hash dan lain-lain. Dan juga si Wazoo Manager ini tuh bisa diintegrasi juga loh ke MetaAttack, vulnerability detection, kayak kita ngomongin CVE database itu kayak mungkin on-exploit dan lain-lain juga bisa kayak kita konekin lagi ke integration dynamo dan lain-lain lah. Jadi cukup kritikal kalau sampai komponen ini tuh mati atau mengalami malfunction. Karena si Wazoo Manager ini tuh selain punya integrasi, dia juga ngeproses log-log yang masuk. Jadi log itu tuh yang misalnya nih kita punya log nih dari perangkat Fortinet. Log itu tuh nggak serta-merta kita terima, tapi kita olah dulu, kita ekstrak datanya, karena setiap log itu tuh formatnya nggak lama. Dan ketika Wazoo Manager ini mati atau malfunction, maka log yang diterima itu bisa jadi nggak keterima ataupun diterima tapi datanya itu tidak terekstrak dengan benar, kayak gitu. Terus kita ngomongin lagi komponen terakhir itu Wazoo Dashboard. Jadi fungsi utamanya Wazoo Dashboard ini tuh untuk nge-visualize atau untuk nge-show query yang kita butuhin melalui Kibana. Di mana dia itu punya 4 fungsi utama. Pertama itu data visualisasi dan analisis, itu untuk menganalisis setiap log yang ada dan nge-query log. Kedua itu agent monitoring dan configuration, di mana kita itu bisa ngecek status si agent, apakah agent ini mati atau hidup, bisa dilihat dari Wazoo Dashboard-nya. Ketiga itu ada namanya platform management. Jadi ini tuh kita itu bisa bikin decoder, bisa bikin DOS, atau mungkin bisa bikin detection DOS itu melalui UI itu di platform management. Keempat itu namanya developer tools. Kan teman-teman pasti bikin namanya detection DOS lah. Ketika teman-teman bikin detection DOS kan pasti butuh testing. Nah, ketika teman-teman butuh testing atau pengen coba-coba, itu bisa diakuin di menu developer tools. Wazoo itu ngasih itu developer tools ini buat teman-teman yang ketika bikin DOS atau ngapin DOS itu diakuin dulu di developer tools untuk make sure bahwa teman-teman ini tuh ngakuin konfigurasi yang benar, bukan konfigurasi yang salah, kayak gitu. Terus terakhir itu ada namanya Wazoo Agent. Nah, Wazoo itu tuh suatu komponen si Wazoo yang ada di setiap endpoint yang gunanya itu untuk ngirim log, bahkan untuk ngakuin beberapa fungsi-fungsi XDR. Nah, apa aja sih yang ada di Wazoo Agent, modul-modulnya? Pertama ada log collector, command execution, file integrity monitoring, ada SCA atau security configuration assessment, ada system inventory, ada malware detection, ada response, ada mode, terus mengisi. Nah, setiap agent modul itu buat apa sih fungsinya? Ya kan? Nah, ini mungkin aku jelasin dikit tentang fungsi-fungsi masing-masing modul. Pertama itu kita ngomongin log collector. Itu di Wazoo Agent itu berfungsi untuk mengirim dan menerima log ke server Wazoo itu sendiri. Kedua, ada namanya command execution, di mana Wazoo Agent ini tuh punya capability untuk nge-remote si server tersebut. Kayak gitu. Ketiga itu ada namanya VIM atau file integrity monitoring, di mana Wazoo itu punya kapabilitas untuk ngecek setiap perubahan file dari segi hash dan lain-lain. Keempat, ada SCA atau configuration assessment, itu untuk ngakuin PA dan compliance. Ada juga sistem inventory, itu juga seperti teman-teman tahu, ada malware detection untuk mendeteksi malware. Selanjutnya itu ada active response, itu jadi contohnya itu misalnya nih teman-teman nemu malware,
kalau misalkan nggak dihapus kan pasti berbahaya dong buat sistem dong. Nah, WASU ini sendiri tuh punya fitur namanya active response. Jadi ketika terdeteksi suatu aktivitas yang berbahaya, WASU ini tuh bisa memberikan respons real time terhadap aktivitas tersebut, entah itu malware, entah itu aktivitas lain, malicious lainnya. Selanjutnya itu ada container dan cloud security monitoring. Jadi WASU itu tuh support segala macam jenis monitoring. Jadi nggak cuma on premise aja nih yang dimonitoring, tapi juga bisa nggak monitoring container dan juga cloud seperti itu. Nah, ini mungkin dianggap teman-teman yang udah tahu atau mungkin WASU mungkin nggak kaget. Cuman izin jelasin sedikit. Jadi dari skema ini tuh WASU dari slot, dari event, dari Firebit dan lain-lain. Terus itu juga command execution, bisa kita remote executionnya pakai bash maupun Power. Terus file integrity monitoring bisa kita cek berdasarkan critical filesnya atau audit datanya. Terus juga kayak kita ngomongin malware detection, bisa ngecek berbagai anomali, rootkit detection dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk selanjutnya itu, terus teman-teman pasti nanya lagi, Bang Messi, kalau misalkan gue nggak pengen pakai WASU agent nih, terus support nggak sih WASU ini tuh buat agentless? Nah, untuk menjawab tersebut, WASU sendiri tuh punya agent type. Dari 2 agent type-nya itu agent base sama agentless. Dimana kalau kita tahu kan agent base itu berarti teman-teman mesti install WASU agent di setiap endpoint teman-teman yang mau teman-teman monitoring kan. Nah, teman-teman juga bisa nyobain pakai fitur agentless, di mana dia itu cuma butuh IP, hostname, user sama password tersebut. Jadi WASU ini tuh bakal ngakuin remote execution via SSH, atau makanya disebut sebagai agentless. Kayak gitu. Terus kalau ngomongin lagi Bang Messi, untuk log collecting-nya pakai apa aja nih WASU supportnya? Tentu aja WASU ini tuh udah support banyak banget nih buat log collecting. Kalau misalkan teman-teman udah sering pakai slog, kayak misalkan slog atau ASI slog, mungkin teman-teman familiar dengan port 514 atau UDP maupun TCP-nya. Itu juga support di WASU. Terus juga kita mau ngomongin pakai agent, bisa support pakai WASU agent ataupun agentless-nya langsung. Terus kalau misalkan teman-teman mau langsung port mirroring atau mau namanya langsung monitoring via port tersebut, bisa pakai port mirroring via protokol TAP dan lain-lain. Nah, intinya tuh WASU itu udah support banyak log collecting. Jadi teman-teman itu nggak perlu takut kayak apakah device teman-teman ini tuh support atau enggak terhadap WASU. Pasti gue pribadi udah bisa make sure 100% bahwa device teman-teman itu udah pasti bisa support 100% terhadap WASU. Jadi WASU itu udah banyak option lah untuk log collection-nya kayak gitu. Apa aja sih yang mau dibedain dari WASU sama perangkat kompetitor lainnya? Contoh, mungkin gue ngasih analoginya ke Alien Fort OSIM lah ya. Pertama, kalau WASU sendiri tuh, WASU itu udah jelas-jelas open source. Mau dibikin enterprise pun bisa, mau dibikin home pun bisa. Dan basic engine-nya itu udah benar-benar jelas-jelas query yang udah kita tahu. Itu saya punya nama juga udah punya kelas level di mana itu yang cukup stabil dan cukup bagus. Kalau itu UI di dalam teman-teman yang mungkin baru atau nggak familiar juga dengan CM, ketika nyoba ke WASU itu benar-benar bisa adaptasi lebih cepat. Keempat, mini integration, di mana teman-teman itu bisa melakukan integrasi ke banyak perangkat, device, detection lainnya. Entah itu misalnya teman-teman nih mau bikin insiden analis pakai The Hive atau Cortex juga bisa. Mau connection ke threat intelligence kayak MSSIP atau mungkin ke OpenCTI juga bisa, dan banyak lagi. Terus lainnya yang mau kita integrasiin itu bisa. Terus kalau kita ngomongin Enforce OSIM, Enforce OSIM juga sebenarnya salah satu tools yang free dan open source, tapi ketika kita ngomongin versi enterprise-nya dia butuh subscription atau dia itu punya produk terpisah yaitu USM, Enforce USM. Dan si OSIM itu tuh memiliki detection correlation yang lebih bagus di sisi malware attack-nya, di mana dia itu punya built-in, karena kan dia sendiri dibikin oleh malware attack, jadi nggak mungkin sejadinya lebih balik dari segi correlation base-nya. Terus juga si OSIM
dibandingin Wazoo, Osim sendiri itu salah satu CM yang cukup lama dan paling lama yang pernah ada saat ini. Kayak gitu. Nah, mungkin ini kan dari materi ya. Ini mungkin izin. Ini mungkin gue izin untuk coba nge-lab ya. Cuma apa Chan? Dikayak gini. Cuma apa? Halo Mas, boleh tolong di mute dulu. Oke, lanjut lagi. Oke. Tadi ini kan kita udah bahas materi sedikit-sedikit ya. Ini coba gue showing juga. Gue punya lab sendiri. Ini di server gue. Kebetulan ini server pribadi. Ini buat nge-lab gue. Gue bakal ngunjukin sedikit tentang Wazoo atau use case si Wazoo ini sendiri lah ya. Oke. Halo Mas Rizal, boleh di mute dulu Mas. Maaf. Ayo, apa-apa. Nah, oke. Ini ada lab pribadi. Oke. Ini Wazoo yang udah gue punya ini tuh sistemnya cluster atau clusterization, dimana dia itu nggak single node, jadi dia itu dibikin high availability. Jadi gue sedikit. Jadi gue ini ngebikin Wazoo ini dengan high availability, dimana gue punya satu buah VM untuk Wazoo dashboard, satu VM Bastion, dua VM untuk Indexer, satu VM Master, satu VM Worker, dan satu lagi untuk IDFC itu pakai Suricata. Nah, di demo ini gue pengen coba untuk nge-show salah satu use case, itu contohnya SSH brute force pakai Wazoo gimana sih detection-nya. Kita akses dulu. Oke, di sini mana passwordnya gue lupa. Oke. Nah, oke, kalau connect. Bentar ya, ini masih agak connect karena baru nyala VM-nya. Asalnya ada 6 VM yang harus dinyalain, jadi agak lama untuk nge-cluster initialization-nya. Dimas aman untuk load Iya, aman seharusnya, cuma lagi loading dulu ini karena VM baru nyala, jadi ya ini agak sedikit error. Sebentar.
Oke, ini masuk, kita bisa Nah ini lagi coba connect ke API-nya si Wazu. Terus doain bisa connect. Oke. Kita masuk ke menu discover dan kita ubah lagi date-nya ini ke update. Terus kita lanjut lagi. Oke. Nah di sini gue mau coba namanya coba extra boot post apakah ada kedeteksi nggak sih di Wazu use case ini, coba kita lakuin di Wazu ini ya. Oke. Nah. Nah, gue akan coba ngelakuin SSH boot post di salah satu endpoint yang udah dideteksi Wazu, yaitu Surikata. Deteksi nggak sih di Wazu itu sendiri? Ini lagi coba gue boot post, apakah terdetek atau enggak. Nah, deteksi ini dapat. Oke, kita akan coba nge-show agent-nya. Agent IP, agent name. Oke, terus gitu apa udah nanti. Show description. Timestamp-nya bisa tag ini. Jadi apa yang tadi kita lihat di Wazu ini tuh ngedeteksi salah satu rules bawaan yaitu untuk SSH boot post yang ada di Surikata. Jadi dia itu ngedeteksi ini udah gue filter beberapa kolomnya, itu udah nge-filter by time atau timestamp-nya, agent IP itu agent yang atau Wazu agent endpoint yang udah kita testing di dasar, agent name-nya, host name-nya dia, dan udah execution berdasarkan belum gitu tekniknya. Kalau misalnya kita bedah, benar itu bisa jadi banyak juga. Kita itu ngecek agent ID-nya, cluster-nya itu apa, terus juga node-nya itu connect ke worker berapa. Terus juga ada namanya data source IP atau source IP yang kita serang. Itu IP dari IP apa? Tahu nih source IP-nya 1.4, ya kan? Terus source usernya apa yang diserang? Tuh, ini user 12345. Terus yang diserang itu service-nya apa? SSH atau SSH daemon. Terus location-nya di mana? Disimpan log tersebut ada di file secure. Gitu. Ini tuh bisa kita dicek, bisa kita define atau kita ekstrak manual, atau bisa kita ubah decodernya maupun rules-nya atau detection rules-nya melalui via Wazu dashboard. Jadi bisa kita cek juga di tag management, bisa kita ubah via sini kayak gitu. Dan ini tuh banyak fitur-fitur lainnya dari Wazu itu sendiri. Nah ini mungkin
demo singkat untuk use case-nya. Mungkin dari teman-teman ada bingung nih atau mungkin ada yang masih kepo terkait Wazoo. Mungkin dari pemaparan materi gua kali ini udah cukup di sini aja nih. Mungkin dari teman-teman atau dari Mas Bayu mau coba ditanyakan nih dari teman-teman. Beberapa pertanyaan udah masuk nih Mas Ihsan nih dari teman-teman. Yang pertama itu ada Mas Ibnu Dava Naufal. Bang, kalau sistem log Fortinet gimana Bang? Saya masih gagal paham bagian ini. Nah itu gimana Mas Ihsan? Kalau untuk sistem log di Fortinet itu gimana? Untuk logging di Fortinet ya, kan di logging Fortinet ini tuh sendiri apa ya sebutannya ya? Fortinet itu kan salah satu log ya. Jadi maksudnya masih sendiri itu gagal gimana? Maksudnya gagal nge-forwardnya atau gagal nge-extract-nya Mas? Halo Mas Ibnu, boleh dapat penjelasan lebih jelas? Soalnya aku lagi bingung nih, maksudnya Masnya ini tuh errornya tuh di ketika nge-extract atau mungkin ketika ngirim lognya pakai syslog? Di settingnya sih Bang. Kan kalau ini game kan saya ada di OSEC ya. Nah kalau untuk si software itu masih apa ya? Masih bingung sama gagal aja. Oh, gagal ya. Ini kan karena mungkin kalau dari gue pribadi ya, mungkin feeling gue ini sih Mas. Kan sebenarnya syslog itu tinggal nge-forward doang kan. Dan matian dia itu ada menu, seingat gue tuh di Fortinet tuh ada menu untuk syslog itu di forwarding lognya kan. Itu tinggal nge-forward ke IP-nya si Wazoo kan. Nah, mungkin yang jadi kendala dari Mas itu sendiri, seingat gue tuh waktu awal gue ngulik Wazoo ini tuh ada beberapa yang harus dituning, dalam artian Masnya ini tuh harus bikin decoder. Jadi decoder itu untuk nge-parsing lognya. Jadi ketika ada log yang masuk ke si Wazoo itu tuh nggak serta-merta mentah-mentah diproses sama Wazoo, tapi butuh dibikin dulu nih decodernya. Jadi Wazoo diterima mentah, dibikin jadi data matang via decoder. Nah itu perlu di setting di configuration OSEC. Nah ini mungkin saya share sedikit. Ingat gue tuh ada di mana ya? Di Wazoo di OSEC bukan. Nah, ingat gue udah di sini deh. Manajemen. Nah ada di sini nih. Jadi ketika Masnya pengen terima log dari si Fortinet, Masnya itu perlu nge-define decoder baru di sini kayak gitu. Mungkin dari Masnya menjawab nggak Mas apa yang Masnya tanyakan atau masih bingung juga nih kira-kira? Cukup sih Bang, nanti gue cari-cari lagi. Oke. Sorry, mungkin kalau misalkan belum jawab mungkin nanti bisa kita via DM atau Telegram Mas, mungkin kalau Masnya mau. Boleh. Gimana Mas? Boleh. Oke, berarti dari saya udah cukup ya Mas ya? Cukup. Oke. Terus tapi pertanyaan selanjutnya tuh, oke. Gimana Mas? ID-nya apa Mas Telegramnya? Oh ya, gue typing di chat ya. Just kirim chat aja San, dikirim chat. Iya, udah gue kirim chat ya. Ini Mas, kalau mau chat di tele ada ini, bisa di chat langsung di situ. Makasih banget. Oke. Terima Terima kasih juga Mas Ibnu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Mas Abdul. Untuk bikin labnya butuh resource apa aja ya Mas? Nah mungkin Mas Ihsan bisa jelasin nih untuk recruitment. Kalau mau build si Wazoo ini perlu apa aja gitu? Dari Mas Abdul. Gimana Mas Ihsan? Oke, thank you Mas Abdul. Pertanyaannya cukup menarik nih buat resource labnya. Sebenarnya untuk resource sendiri ini tuh ada patokannya dari website resminya Wazoo. Cuman gue udah ngerangkum sedikit di websitenya gue. Udah gue bikin dokumentasi juga versi gue. Untuk rekomend tuh kayak gini nih Mas. Kapan nggak Mas share-nya? Share-nya hilang ya? Bentar. Share ulang berarti wait. Masuk nggak Mas? Ada kelihatannya? Masuk. Share-nya masuk. Oke. Jadi untuk kalau misalkan kita mau ngomongin apa dulu nih, misalkan kalau mau ngomongin deployment biasa atau cuma nge-lab doang, Wazoo sendiri itu udah ada OVA-nya
atau Wazoo OVA. Mungkin gue coba show dulu Wazoo OVA. Dan Wazoo OVA ini tinggal plug and play dalam artian tinggal export ke VirtualBox itu atau VMware itu udah bisa kita pakai langsung. Nah, untuk minimum requirement-nya itu untuk Wazoo OVA sendiri itu cukup dengan minimum RAM 4 GB ya, benar 4 GB dengan CPU-nya 4. Dan storage-nya minimal 50 GB untuk Wazoo OVA. Ini yang tinggal kalau misalkan teman-teman atau masnya pengen nge-lab aja nih, tujuannya buat nge-lab biasa aja, ini mungkin bisa pakai Wazoo OVA. Cuman kalau misalkan yang teman-teman pengen bener-bener deep dive sampai bener-bener pengen bikin kasa sendiri kayak mungkin punya gue, itu gue udah ngangkum di dokumentasi punya gue, yaitu di Notion gue yang gue bikin, itu butuh sekitaran 1 buah VM minimum untuk Wazoo Manager-nya itu, yang masternya ini pakai RAM 2 GB, CPU-nya 2 GB, terus Wazoo Manager Worker-nya ini tuh butuh 2 biji minimum, yaitu satu untuk RAM-nya 2 GB dan satu lagi untuk CPU-nya 2 GB juga. Dan Wazoo Indexer-nya itu sendiri butuh 2 VM juga, kalau misalkan mau dibikin cluster itu pakai minimum RAM-nya 4 GB sedangkan CPU pakai 2. Untuk Wazoo seperti itu sama kayak Wazoo Indexer, butuh RAM minimum 4 GB sama CPU-nya 2 GB. Dan storage-nya itu 25 GB. Nah, ini yang gue bikin di sini tuh Wazoo untuk bikin cluster di server atau bener-bener use case production atau buat di lingkungan asli lah. Tapi kalau misalkan masih cuma buat ngulik-ngulik aja atau buat nge-lab biasa, karena saranin pakai OVA aja. Minimum core-nya 4 sama RAM-nya 8, itu udah cukup buat nge-lab biasa aja kok Mas. Dari pertanyaan Masnya menjawab nggak Mas kira-kira Mas? Oh iya, menjawab. Cuman mungkin tambahan dikit terus pertanyaannya. Kalau misalnya kita bikin lab-nya itu kayak lab CM open source gitu ya. Jadi kayak ada thread Intel-nya pakai MySP terus dan lain-lain lah. CM SOC open source gitu. Nah itu bagusnya kayak gimana Mas? Oh bagusnya, kemarin aku udah nge-share di GitHub sih Mas, cuman belum pelajarin lagi karena kebetulan aku lagi sibuk. Coba aku share GitHub ya di chat github.com. Tambahan Mas Ihsan mungkin bisa kirim aja dokumentasi untuk Wazoo-nya. Jadi nanti teman-teman misalkan kepo lebih detail tentang Wazoo bisa dicek di dokumentasi Wazoo-nya itu. Official page nih, official site. Kalau gitu aku tahu di grup WA aja ya kalau atau mau tahu di grup atau mau tahu di chat ini di chat Zoom. Enaknya di mana ya kira-kira dari teman-teman? Mungkin untuk ini di chat Zoom dulu aja. Oke, di chat Zoom dulu ya. Ini untuk mungkin teman-teman yang masih mau kepo, mungkin aku izin share juga. Terus ada ini punya aku dokumentasinya, dokumentasi punya aku juga. Terus sama kaki ada, nah ini GitHub repository yang punya aku bikin. Ini sebenarnya nggak detail-detail banget, cuman prototipe yang lagi pengen dibikin sih sebenarnya. Nah, ini mungkin menjawab nggak Mas dari pertanyaannya Mas? Ini mungkin coba kalau misalkan mau coba-coba baca-baca nih ada beberapa referensi Mas. Ini yang punya aku, ada dokumentasi punya aku juga. Ini dokumentasi resminya, sama ini tools-tools yang lagi gue bikin prototipe gitu buat mini CM kayak gitu. Ya, menjawab Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, terima kasih juga Mas Abdul. Oke, next pertanyaan lagi ada Mas Aprizam Saputra Tanjung. Ini boleh share rule-nya yang biasa digunakan nggak Mas? Jadi Mas Saputra ini minta rule-nya gitu Mas Ihsan. Rule untuk ini nih. Bisa diberikan nggak Mas? Atau dari repository GitHub atau yang Mas Ihsan buat gitu? Mungkin bisa dikasih atau gimana Mas Ihsan? Oke, thank you banget Mas Aprizam Saputra Tanjung pertanyaannya. Pertanyaan cukup menarik. Jadi kan dulu tuh aku pernah jadi fluid analyst juga ya, pernah coba megang-megang rules juga, cuman gak aku simpan sih Mas ke terakhir tuh aku simpan di mana ya, lupa terakhir tuh. Terus sekarang ini nggak megang toolsnya juga sih, cuman kalau buat GitHub di mana ya terakhir ya? Paling lebih ke customize biasa sih Mas, jadi kayak terus bawaan cuma di-customize sedikit dong. Mungkin biasanya bawaannya paling aku pakai apa ya jatuhnya konfigurasi ke Sigma Rust dan lain-lain sih. Cuman kalau buat detailnya GitHub-nya apa aku udah lupa juga sih, soalnya dulu ada cheat kebetulan aku tahu di laptop SOC, jadi pas sekarang ambil lagi udah lupa di mana cheat-nya Mas. Kayaknya udah kebuang atau udah
Mana tahu sih itu di komputer SOC dulu kayak gitu Mas. Jadi soalnya belum bisa ngasih banyak nih ke Mas William Saputra. Gimana Mas untuk Mas Saputra? Ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan tambahan gimana Mas? Oke. Sorry, Mas, suara belum bisa ngasih banyak nih. Oke, Oke, nggak ada gimana, Mas jawabannya dari Mas Saputra. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Mardianto. Ini ada pertanyaan baru nih dari Mas Mardianto. Mohon izin, maaf baru gabung terawih dulu tadi. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Izin tanya Bang, WASU ini digunakan integrasi dengan appliance lain seperti firewall checkpoint, apakah bisa? Kemudian apakah WASU ini bisa men-trigger action semisal untuk blocking dari firewall, baik source IP ataupun port attacker untuk EDR, apakah yang komplit dengan WASU? Gimana Mas? Untuk pertanyaan dari Mas Mardianto ini. Oke, thank you banget pertanyaannya Mas Mardianto. Kebetulan pas waktu aku sempat di Etosi, sempat megang juga, kebetulan sempat megang checkpoint juga untuk appliance-nya. Jadi sebenarnya WASU ini tuh untuk diintegrasiin ke checkpoint bisa, dan bisa banget sebenarnya untuk diintegrasiin. Terus pertanyaannya, apakah WASU ini bisa men-trigger action misal blocking dari firewall baik source IP atau port attacker? Balik lagi nih, karena checkpoint itu kan seingatku device-nya base engine-nya apa ya? Aku agak lupa base engine-nya. Kalau misalkan dia itu bisa dipasangin agent base, mungkin dia bisa, seingat gua bisa ya untuk di trigger action. Cuman kalau dia nge-forwarding log-nya sebatas syslog doang, dengan ada agent di dalamnya yang bisa nih endpoint tersebut pakai checkpoint, tapi checkpoint ini kan nggak pakai agent nih misalkan. Ingat gue tuh nggak bisa, karena dia itu butuh agent untuk nge-trigger action tersebut, karena ketika tanpa agent nggak bisa, kecuali dia pakai agentless CSSH. Itu pun kalau perangkat tersebut support untuk dipakein agentless CSSH kayak gitu Mas. Terus ada apa lagi pertanyaannya? Oke, untuk kemudian apakah WASU ini bisa men-trigger misal untuk blocking dari firewall EDR? Bisa sih Mas, bisa banget malah. Jadi bahkan WASU sendiri itu bisa bikin jadi WASU sendiri itu sebenarnya kita tuh kalau misalkan mau simpel aja, WASU sendiri itu bisa dibikin sebagai IDPS atau Intrusion Detection and Port Prevention System. Tinggal kita customize aja rulesnya kayak gitu. Jadi WASU sendiri itu bisa dibikin sebagai firewall juga. Cuman agak jatuhnya agak tricky dan agak efisien lah untuk dibikin jadi IDPS. Lebih cocok untuk sebagai CM ataupun XDR. Kayak gitu. Terus terakhir pertanyaannya Mas Mardianto ini, untuk EDR apakah comply dengan WASU? Sebenarnya EDR itu banyak yang comply dengan WASU. Kalau misalkan kita ngomongin itu ada CrowdStrike, ada apalagi yang EDR ya. Aku lupa kemarin aku sempat pegang. Kebanyakan mostly itu udah support dengan WASU. Itu sih Mas yang aku tahu. Gimana untuk Mas Mardianto? Ada tambahan atau gimana Mas? Ya, terima kasih Bang Bayu Aji. Izin Bang San. Assalamualaikum. Gimana Mas? Ini nambahin aja Bang San. Di tempat saya bekerja itu kan sekarang sedang ada terinstall XDR-nya Stellar ya Bang. Nah kemudian appliance di tempat saya itu pakai checkpoint. Nah terus kemudian kita sedang POC untuk beberapa EDR nih seperti Palo Alto, kemudian kemarin ada CrowdStrike juga, terus kemudian ada Sangfor juga Bang. Nah mungkin maksud saya ini sih Bang, sebagai pembanding dengan Stellar itu, si Stellar kan punya Open API dengan CrowdStrike, dengan satu lagi apa saya lupa ya. Nah itu apakah WASU itu juga comply gitu Bang dengan beberapa tadi kan yang saya tanyakan dengan checkpoint ya gitu kan. Nah itu apakah bisa comply, misal kalau dari WASU itu ada ada inisial attempt atau kelihatan attacker gitu kan. Nah itu kemudian otomatis men-trigger di checkpointnya itu untuk memblok itu Bang, maksud saya itu gitu. Apakah dari WASU itu bisa seperti itu kan? Terus kemudian untuk EDR itu kan kita udah coba beberapa appliance ya seperti Palo Alto sama CrowdStrike gitu kan. Nah itu
apakah Wazu juga kayak gitu Bang? Dengan kalau Stellar kan comply dengan checkpoint, dengan cross track ya. Apakah Wazu juga bisa comply dengan cross track seperti itu? Apakah begitu Bang? Maksud saya itu seperti tadi. Oke. Kalau setahu aku kan Stellar ini ceritanya udah enterprise ready ya, jadi dalam artian dia udah bikin dengan banyak perangkat kan. Sebenarnya kalau kita bandingin dengan fitur, jauh banget. Stellar ini tuh lebih enak untuk di-manage karena dia tuh udah bikin dengan banyak fitur. Sebenarnya kalau misalkan masnya itu pengen dibawa pakai Wazu, Wazu pun sebenarnya support dengan banyak perangkat. Cuman minusnya dia juga butuh konfigurasi tambahan. Jadi Wazu itu sistemnya nggak built-in, masih banyakkan beberapa yang mesti kita config manual. Jadi kayak misalkan masnya mau integrasi dengan beberapa IDR atau mau compare dengan beberapa IDR nih, itu butuh konfigurasi tambahan lagi. Jadi kadang-kadang tuh masnya butuh rules detection sendiri, butuh decoder sendiri dan lain-lainnya sendiri. Jadi beberapa scriptnya itu tuh nggak disediain sama si Wazu sendiri. Jadi ke Costella kan udah built-in nih biasanya kan setahu gue ya. Jadi ke Wazu ini tuh butuh tambahan sendiri atau konfigurasi tambahan di sisi masnya. Jadi masih butuh konfig lagi, jadi nggak langsung built-in gitu loh mas. Dan untuk PO sih, mungkin gue lebih merekomendasikan kalau emang buat enterprise ready atau buat besar, terus kayak enterprise emang lebih cocok untuk saya dipakai dalam kegiatan SOC atau CM yang enterprise lah. Sedangkan Wazu ini tuh lebih cocok ke perusahaan startup yang dalam artian masih merintis usaha dan beberapa perusahaan skala kecil menengah. Kayak gitu sih mas. Oke Bang, siap. Makasih. Nanti saya boleh DM ya. Makasih Bang San. Mas, aman. Oke, thank you. Oke, astagfirullah. Terima kasih Mas Mardianto pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan baru nih Mas Isan dari Mas Khairul Anam. Mas, ada referensi untuk belajar SOC nggak Mas? Dari analisis dari basic. Mungkin bisa bagi ini Mas, pipeline buat SOC. SOC pipeline ya, bentar. Ya, mungkin bisa beri ini sedikit. Kayaknya pernah aku share di grupku deh, tapi apa ya? Tak cek lagi dan nanti tak share di grup WhatsApp Sekot kalau misalkan gue inget lagi. Tapi sih pernah gue share roadmap-nya, cuman lupa dapat dari mana itu. Nanti tak share deh kalau ada nemu ya. Nanti mungkin tak share dulu. Ingatku udah aku share di grupku, cuman nanti tak share lagi di grup Sekot. Intinya tuh kalau pipeline dari basic dari SOC analyst tuh dia tuh harus bisa pertama sih basic paling banget yang harus dibutuhin dari baca log. Kenapa baca log? Engineer itu misalkan kita ngomongin developer kan harus paham debugging kan. Kalau SOC itu sama aja kayak debugging konsepnya, cuman bedanya yang dibaca sama kita tuh log analisisnya. Jadi ketika terjadi event, kita tuh tahu lognya kayak gimana. Misalnya nih log SSH tuh kayak gimana dari Linux, atau log dari Windows event tuh kayak gimana, lognya itu harus kita pahamin basicnya lah intinya. Untuk SOC pertama, kedua itu basic gimana kita analisis dalam artian gimana kita ngedetermine suatu hal atau item tersebut tuh bisa dibilang sebagai false positif atau benar-benar true positif. Dalam artian kadang-kadang kita nemu nih, tiba-tiba ada SQL injection. Kalau misalkan kita cek emang itu payloadnya secara mata kita lihat itu benar-benar payload SQL injection nih, tapi ketika kita reproduce ternyata itu false positif. Yang matiin ketika kita inject itu nggak biasa ke-inject kayak gitu. Itu tuh salah satu skill SOC analis yang harus dikembangin itu dari segi cara kita nge-analisis suatu event atau kita nge-determine apakah ini event tersebut false positif atau true positif kayak gitu. Terus benar juga nih dari teman-teman juga di kolom chat kayak misalkan mau main atau mungkin teman-teman butuh platform untuk SOC analis, mungkin teman-teman bisa coba untuk main di Let's Defend atau mungkin di TryHackMe dan Cyber Defender. Cuman kalau aneh pribadi main di sini cyberdefender.coach. Terakhir aneh udah masuk 10 besar, cuman terakhir turun lagi ke ranking berapa kemarin ya? Lupa, taruh game dulu ya. Kayaknya butuh unshare screen dulu, bahaya kalau nunjukin email. Mungkin kalau untuk next login-nya nanti aja deh Mas Isan. Oke, nanti aja di sosnya aja dulu nggak apa-apa. Iya. Demi keamanan juga nih. Pokoknya takutnya kenapa-napa. Oh iya betul juga. Oke. Dari aku pribadi paling untuk platform belajarnya benar kayak kata teman-teman di sini bisa pakai Let's Defend, TryHackMe ataupun Cyber Defender. Cuman kalau gue pribadi lebih prefer kalau nggak ke Cyber Defender, satu lagi ke ini apa sih sebutannya tuh platform Blue Team. Aduh, bukan Let's Defend, satu lagi apa ya? BTLO, Blue Team Labs.
Cuman kebanyakan BTLO ini banyak yang bayar. Sebenarnya itu BTLO menurut gue pribadi itu bener-bener paling bagus. Cuman minusnya satu, banyak yang kena bayarnya. Jadi kematian dia butuh subscription lah kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomongin defense, sebenarnya defense itu udah bagus. Cuman satu sisi yang gue kurang dari defense itu masih banyak minus itu atau masih banyak min talent. Jadi mungkin buat pemula itu oke. Cuman kalau buat yang pengen ngasih ilmu sampai jago banget nih, itu agak kurang. Itu sih paling dari gue. Mungkin nanti kalau gue nemu roadmap-nya nanti gue coba share lagi nih di grup Sekot mungkin. Oke Mas, makasih. Sekarang aku boleh tanya nggak Mas? Boleh. Mas Isan, saya mau nanya Mas, kalau untuk di dalam Blue Team ya, SOC ini pernah nggak merasakan sesuatu insiden yang berat, contohnya kayak diserang kayak malware atau ransomware gang dan DDoS dan sebagainya itu, kira-kira pernah nggak Mas Isan? Dan kalaupun pernah, itu bagaimana sih cara prevent-nya sama nge-patch-nya itu seperti apa gitu? Gimana Mas Isan? Kebetulan waktu itu kebetulan nggak, sebenarnya pas lagi waktu masih jadi asosiasi itu sempat ada insiden satu biji di salah satu perusahaan kontainer di Indonesia lah. Mungkin teman-teman juga tahu perusahaan logistik lah intinya pernah kejadian. Sempat masuk berita di tahun ini atau tahun kemarin ya. Sempat lah intinya. Tahun kemarin tahun 2022. Mungkin teman-teman ada di sini ada yang tahu juga. Itu kebetulan bukan pasifku sih, pasif temanku. Cuman yang diakuin pas saat itu sih kayak pertama kita notifikasi dulu ke sisi user, ini nge-make sure ini activity legitimate atau enggak nih. Kalau emang dianggap benar-benar enggak legitimate dari sisi mereka enggak legitimate, mereka nolak, ini bukan mereka yang ngakuin. Nah, di situ udah kita legitimate, baru kita ngakuin start untuk instant response. Dimana kita pertama itu ngakuin namanya bahasa Inggris gue belajar pengen itu nge-isolate lah si server tersebut. Jadi jangan sampai ketika semua ini ketahuan. Nah, containment ya, agak thank you bahasa Inggris gue agak jelek. Containment. Jadi ketika satu insiden ini terjadi, bisa mungkin di containment atau di isolate dulu si server ini biar nggak nyebar kemana-mana, karena kebetulan waktu yang kemarin kejadian itu ada yang semua yang masuk ke dalam si server tersebut. Atau selanjutnya baru dieskalasi ke level-level selanjutnya. Cuman kalau detailnya pastinya gimana, gue nggak bisa make sure juga karena waktu itu gue masih nggak terlalu karena waktu itu gue masih belum tinggi banget, waktu itu masih di level A1. Jadi untuk detailnya seperti apa atau untuk tingkat lanjut seperti apa ini gue belum bisa make sure karena gue pribadi belum ada kapabilitas ke arah sana kayak gitu. Berarti misal mungkin dari sorry tak potong. Misalkan nih ada dari serangan gitu, biasanya kalau ada deteksinya tidak sih kayak file hash gitu, ada nggak biasanya kalau untuk file hash itu? Mirip kayak intelijen bukan? Kebanyakan file hash bisa. Cuman kan kebanyakan file hash itu tuh kadang-kadang ada yang false positif, ada yang true positif kan. Dan makanya juga misalkan kita punya CVE baru nih, kan nggak serta-merta bisa kita deteksi di CM kan, atau kita nggak serta-merta kita bikin dulu di CM kan, atau mungkin di IDPS atau mungkin di IDS dan lain-lain kan. Itu kan pasti terusnya mau nggak mau kita bikin dulu, kita testing dulu, kita taruh di server kan, nggak tiba-tiba kita jadi gitu. Karena kebanyakan teman-teman di SOS itu kalau misalkan tiba-tiba nemu sampai ada insiden kan semua gitu, biasanya mereka tuh kebanyakan dari manual hunting. Jadi ngetik satu di log kan ada log nih masuk ke Wazu nih, atau ke SIM-nya atau ke SIM teman-teman. Itu bisa tuh teman-temanku tuh manual hunting ngetiknya suatu. Make sure kalau emang bener-bener misalnya nih tiba-tiba sepi, kok ada event malam-malam atau mungkin siang ada event nih. Nah, ketika mereka nggak ada event ini, mereka tuh manual hunting biasanya, nge-tracing satu-satu. Wah ini kayak ada nggak nih tiba-tiba yang menyerang diem-diem, atau mungkin tiba-tiba udah lama kompromis tapi nggak ketahuan. Soalnya kemarin tuh pas temanku kemarin manual hunting itu tuh kejadiannya dia lagi sepi, nggak ada event apapun, lagi monitoring, terus dia iseng manual hunting dan ternyata ada satu event yang sama itu kelewat sama kita. Jadi ketika kita monitoring itu kelewat, padahal tuh kalau kita manual hunting itu ketemu kayak gitu. Itu makanya itu bilang, makanya gue berani bilang kayak gini loh, jangan pernah percaya pangkat 100%.
percayalah kepada nalurinya masing-masing. Kalau misalkan dirasa ada aneh, tapi kalau misalkan kayak tiba-tiba sepi, kok nggak ada insiden, kok nggak ada event, kok nggak ada alat apapun, coba sesekali buat manual hunting, karena kita tuh nggak bisa percaya 100% kepada perangkat, karena pas based on insiden kemarin itu benar-benar kayak teman-teman tuh udah menonton terus-menerus di perangkatnya masing-masing, tapi ketika di manual hunting dicoba benar-benar ketahuan kayak gitu. Nah itulah pentingnya manual hunting ketika jadi SOC. Oke, terima kasih Mas Ihsan penjelasannya. Mungkin nanti tanya di next session aja ya Mas, untuk menjelaskan supaya nggak terlalu malam. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Abdul. Izin bertanya lagi Bang, bagaimana meminimalisir false positif dan apabila ada P1 ada semacam alert di dashboard manajernya. Itu gimana Mas Ihsan untuk pertanyaan dari Mas Abdul itu? Oke, sebenarnya untuk minimalisir false positif itu ada dua cara. Bisa sebenarnya nggak dua cara sih, sebenarnya bisa salah satunya atau dua-duanya langsung. Bisa kita set aggregation base sama correlation base di Wazoo itu sendiri, atau kita set aggregation base atau correlation base-nya itu di perangkat tersebut. Misalnya nih di Fortinet ini tuh level detection itu di level 3, sedangkan di Wazoo ini kita set di level 4. Terus sebenarnya bisa kita setting lagi manual, entah itu mau misalkan correlation-nya ini kok SSH brute force doang, apakah ada eskalasi privilege escalation atau enggak, itu bisa kita korelasi nanti. Cuman lebih kayak apa jatuhnya ya, butuh kita setting manual lagi di perangkat tersebut, baik itu di sisi CM yang kita setting, bahkan juga kita perlu setting juga di sisi perangkat tujuan. Misalkan kita punya IDS-nya atau punya IDPS-nya, itu kita setting juga manual. Jadi kita tuh harus pasti nih berapa banyak yang attempt. Ingatku tuh dulu pas guru jadi SOC itu sempat diajarin ada 3 faktor utama untuk ngetuning false positif, itu dari jumlah attempt-nya, terus dari severity-nya, sama dari aset yang diserang. Ingatku tuh dulu gitu. Jadi ketika ada detection nih, gak serta-merta tiba-tiba P1 seharusnya. Harus ada parameter tambahan lah intinya untuk mastiin itu P1 apa enggak kayak gitu. Cuman detailnya kayak gimana sih, itu balik lagi mesti testing manual satu-satu. Jadi ketika kita bikin rules, harus kita testing dulu di mungkin experiment staging-nya atau development-nya, baru kita lempar ke production. Kalau misalkan production sendiri masih banyak false positif nih, tuh kita olah lagi nih data tersebut, atau kita olah lagi nih tersebut sampai titik yang udah agak matang. Karena kalau misalkan dibilang matang pun nggak ada namanya rules itu benar-benar matang. Ujung-ujungnya harus kita testing terus-menerus, karena kita tuh nggak bisa patokan kepada satu CPA atau dua CPA aja, karena CPA itu terus menerus bertambah, terus menerus ada update, terus menerus ada bug fix kayak gitu sih Mas. Mungkin soal ini kalau kecepatan ngomongnya mungkin dari Mas agak paham, atau mungkin kecepatan kalau dari gua ngomong. Gimana Mas Abdul, apakah ada tambahan atau sudah cukup Mas untuk tanggapan dari Mas Ihsan? Iya, sudah cukup banget. Oke, terima kasih Mas Abdul. Thank you banyak Mas. Oke, mungkin terakhir nih Mas Ihsan sebelum penutupan nih, ada nggak buat saran kita buat teman-teman itu misalkan untuk terjun ke SOC, Security Operating Center, ataupun ke Blue Team dan sebagainya itu, kira-kira apa saja nih Mas yang harus dipersiapkan itu loh? Apakah perlu pengetahuan tentang Red Team kah atau gimana Mas? Mungkin bisa dikasih arahan atau petunjuk lah untuk kesimpulan dari webinar ini Mas. Thank you. Pertama-tama, thank you Mas Bayu Haji. Mungkin titip pesan ke teman-teman juga. Ini nggak cuma ke Blue Team doang ya, kita ke Red Team juga, atau mungkin ke Power Team dan lain-lain. Karena gini, selalu pastiin di kalian masing-masing itu punya fundamental yang cukup kuat. Kenapa harus kayak gitu? Karena aku pakai real case aja kali ya. Banyak teman-temanku juga ya, tanda kutip mereka kerja di bidang security, banyak yang kayak mereka tuh minim knowledge dari sisi programming, nggak ada knowledge-nya, terus dari sisi infrastruktur Linux nggak dapat knowledge, Windows server juga nggak dapat knowledge, networking juga nggak ada knowledge-nya, yang ujung-ujungnya tiba-tiba terjun ke security, yang ujung-ujungnya kalau misalkan kita ngomongin Red Team cuma bisa VA doang, Pentest pun bingung mau ngapain. Terus ada juga yang di Blue Team masuk ke SOC, tiba-tiba cuma tahu plug doang, kayak misalkan baca log, anggap pas positif, tiba-tiba udah kirim gitu aja. Itu ada juga di SOC loh, temanku juga ada yang kayak gitu dulu. Jadi pas masuk SOC nih, ada basic Linux, ada basic programming,
nggak ada basic networking, tiba-tiba masuk ke SOC itu kayak udah tiba-tiba baca log, tiba-tiba dia pakai ilmu dukun, pas positif apa tuh positif, tiba-tiba bikin notifikasi deh ke customer, besoknya dikomelin sama bosnya. Kayak gitu juga ada sering dulu. Jadi sebelum masuk ke security, karena security itu masuk ke semua aspek kehidupan ya kan, awal jangan ekspektasi gaji tinggi di SOC. Misalkan nih ada bootcamp yang ngasih gimmick, ikut bootcamp kami dapat gaji 7 juta, dapat gaji 10 juta, itu jangan percaya, karena benar-benar di lapangan gaji seorang SOC atau gaji seorang pentester itu rata-rata UML, percaya deh. Jangan ekspektasi tinggi ke gaji, karena ya itu di lapangan pahit, jujur aja. Jadi kalau atau ada kurs yang aduh bahaya. Jangan balik ke sana. Oh iya, jangan balik ke sana. Oke, boleh. Oke, siap. Agak ngeri ya Mas. Oke. Ya, udah cukup, jangan bahas ke sana. Oke, jangan ke sana. Oke. Gimana untuk kesimpulannya ada tambahan lagi nggak Mas Isan? Saat ini Mas ada minta job list untuk SOC L1 L2 nih. Mungkin kalau ada yang ku tahu ya, Blue Team itu sebenarnya luas. Bisa masuk ke incident response, bisa masuk ke CM engineering, bisa masuk ke software engineering, bisa masuk ke L1, L2 dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau di Discord itu cukup banyak job listnya. Kayak misalkan ada OSINT analyst, ada digital forensic, SOC L1, SOC L2, threat hunter. Ada juga seingatku tuh dulu agak kaget juga tuh ada namanya CM engineering. Itu tuh salah satu perusahaan udah nerapin job desk CM engineering itu jatuhnya itu dulu Microsoft. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kan security engineering itu ada bukti ada rating kan. Kalau misalkan ngomongin CM, pasti ini security engineer. Ternyata kalau di Microsoft itu job desk-nya itu bikin spesifik. Ada namanya CM engineering, di mana khusus untuk nge-develop CM doang. Kayak bikin rules dan bikin lain-lain itu di job desk CM engineering. Itu sih yang gue tahu untuk job desk sekilas tentang Blue Team dan SOC. Oke, terima kasih Mas Isan dari kesimpulannya ya Mas. Oke. Berarti ini itu mau dibahas Mas, gimmick-gimmicknya Mas, loh Mas. Sudah, jangan. Oh jangan. Oke, siap. Di komunitas ini nggak membahas seperti itu Mas Isan. Sorry. Oke, siap Mas. Oke, siap. Sip. Oke. Nah, dari pertanyaan dari teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya ya. Pertanyaan dan bergabung sini, terima kasih banyak yang udah menyempatkan waktu untuk bergabung ya, sama untuk belajar bareng bersama Mas Isan dan saya. Maka dari itu ini supaya tidak terlalu malam, acara ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk slide presentasi sama untuk handbooknya nanti bisa dikirimkan ke saya Mas Isan. Nanti saya forward. Untuk yang yang Mas Isan buat itu loh, yang tentang WASU yang sempat rame di LinkedIn ya kalau nggak salah. Itu boleh ke desain nggak Mas nanti Mas? Yang mana Mas? Yang di LinkedIn, yang itu ya? Yang dokumentasinya? Ya, boleh nggak Mas? Jadi untuk belajar teman-teman gitu. Itu PDF-nya ada versi Notion-nya Mas. Itu udah gua share di chat tadi, ada di Notion, link Notion-nya. Itu bisa lihat di situ aja. Oke, terima kasih. Nanti saya forward ke grup peserta channel. Oke, siap. Karena ini udah lumayan malam ya, jadi saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Yo, sama-sama Mas. Terima kasih semua.